Pemirsa, 4 saham emiten di Bursa Efek Indonesia telah dinyatakan masuk dalam indeks FTSE yang berlaku mulai 18 Desember 2023 mendatang. Keempat saham tersebut masih terhitung pendatang baru karena baru mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada tahun ini. Pada akhir pekan lalu, 4 saham pendatang baru di Bursa Efek Indonesia dinyatakan masuk ke dalam indeks FTSE yang notabene merupakan satu dari provider besar indeks global. Keempat saham itu yakni Aman Mineral Internasional, Trimegah Bangun Persada, Mandiri Herindo Adi Perkasa, serta Tripar Multivision Plus. Masuknya sebuah saham dalam kriteria FTSE menunjukkan saham tersebut memiliki fundamental yang kuat dan likuiditas yang baik, sehingga saham yang masuk dalam indeks FTSE berpotensi menjadi pertimbangan investor, terutama investor asing. Di indeks FTSE, saham AMMN masuk dalam indeks large cap, NCKL masuk dalam middle cap, dan Maha serta RAM masuk dalam small cap. Masuknya 4 saham tersebut ke dalam indeks FTSE akan efektif pada 18 Desember 2023 mendatang. Dan dalam sebulan terakhir, saham Aman, NCKL, serta RAM tercatat menguat, sementara saham Maha justru melemah. Adapun pada perdagangan Selasa kemarin, saham Aman, NCKL, dan Maha kompak melemah, sementara saham RAM menguat sendirian. Direktur Keuangan Multivision Plus Vikas Chan Sarma kepada media mengatakan untuk meningkatkan kinerja perseroan, sejumlah strategi telah disiapkan untuk akhir 2023 dan tahun 2024. Salah satunya adalah fokus menghasilkan konten berkualitas dan menarik, termasuk memproduksi 13 film pada 2024. Selain menggenjot produksi film, perseroan juga berencana menggarap pelayanan over the top setelah mengambil alih 35% saham DMS Plus, yakni platform konten horor eksklusif. Multivision Plus melalui anak usahanya yaitu Platinum Cinema juga berencana membangun 3 lokasi bioskop baru pada Desember 2023 dan 5 lokasi pada 2024. Hal ini ditempuh untuk meningkatkan pangsa pasar perseroan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan kini kita akan simak beberapa data ekonomi pemirsa dari berbagai daerah ataupun berbagai negara begitu. Dari Amerika Serikat ada libur hari Thanksgiving Amerika Serikat, kemudian dari Asia ada libur hari pekerja Jepang dan ada keputusan suku bunga Indonesia hari ini yang akan dipublish oleh Bank Indonesia. Kemudian juga ada data IHK inti secara year on year di bulan Oktober dari Singapura. Dan agenda emiten yang menarik untuk kita cermati ada DFAM yang menggelar RUPS, JAST juga akan menggelar RUPS, PICO, RIGS dan juga PICO dan RIGS akan menggelar RUPS, sementara itu untuk SKRN akan menggelar KUM dividen tunai, begitu juga dengan JTPE, STPO. Sementara untuk Brent dan Nikel ini akan menggelar ex dividen tunai, begitu juga dengan Aksio, Toto, kemudian juga Bram ini akan menggelar pembayaran dividen tunai. Sementara itu untuk Bursa Asia, pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa untuk Nikkei tutup, kemudian untuk STI Singapura melemah 0,2%, kemudian Kospi Korea dibuka menguat 0,28%, sementara itu Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,31%. Ya, pemirsa, saham PT Indo Internet Tbk dengan kode saham EDG dan PT DCI Indonesia Tbk dan kode saham DCII, dua saham teknologi yang melesat hingga menyentuh auto reject atas atau ARA pada hari Rabu. Penguatan ini turut membuat kekayaan Otto Toto Sugiri, pemilik dua emiten tersebut, melonjak sekitar 6 triliun rupiah hanya dalam 24 jam saja. Berdasarkan data RTI pada penutupan perdagangan Rabu, saham PT Indo Internet Tbk atau EDG dan saham DCI Indonesia Tbk atau DCII kompak menguat hampir 20%. Level ini juga mencerminkan kenaikan 4 hari beruntun sejak EDG melakukan aksi pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:5 yang awalnya di harga Rp19.500 menjadi Rp3.900. Dengan demikian, harga saham EDG sejak menggunakan harga baru atau 5 hari terakhir telah melambung hingga 105%. Kapitalisasi pasar EDG kini menembus Rp16,21 triliun. Lonjakan saham EDG ini turut berpengaruh terhadap kekayaan Toto Sugiri. Berdasarkan data real-time Billionaires List Forbes Rabu 22 November, kekayaan Toto Sugiri telah bertambah 23,21% atau setara $412 juta hanya dalam waktu 24 jam.
Kini kekayaan Otto Toto Sugiri menembus 2,2 miliar dolar atau sekitar 34,26 triliun rupiah. Berdasarkan data Forbes, Otto Toto Sugiri berada di urutan 1394 dalam daftar orang terkaya di dunia. Dia pertama kali masuk radar Forbes pada 2021 setelah dua perusahaan miliknya melantai di Bursa Efek Indonesia. PT DCI Indonesia Tbk listing pada 6 Januari 2023, sedangkan EDG tercatat pada 8 Februari 2023. Saham DCFEI sempat menjadi fenomenal pada 2021 lantaran menjadi saham termahal di Bursa Efek Indonesia karena menembus level 60 ribuan pada Juni 2021. Ketika itu level tersebut mencerminkan lonjakan hingga 14.185% dari harga IPO yang hanya Rp420 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Sungguh ya menarik pergerakan saham dari Edge dan DCI, dan kita akan lihat grafik ataupun kinerja sepekan untuk Edge terlebih dahulu atau untuk EDG ya, sudah menguat 105%, kemudian market cap-nya sebesar 16,21 triliun. Secara kinerja keuangan sudah meningkat 59,59% menjadi 178,54 miliar. PER-nya sudah meningkat 68 kali dan PBV-nya 11,71 kali, kemudian saham Otto Sugiri sebanyak 16,56%. Sementara untuk DCI pemirsa, untuk kinerja sepekannya menguat 19,61% dan market cap sebesar 97,79 triliun. Untuk kinerja keuangan 45% ataupun menguat 45% sebanyak 370 miliar rupiah. Sementara PER sendiri sudah berada di 198 kali, PBV 50 kali, dan saham Otto Sugiri sendiri mencapai 29,9%. Ya, untuk membahas kedua saham ini dari kemudian sudut pandang fundamental, kemudian juga dari pergerakan harga saham, kita sudah tersambung bersama Mas Alif Ihsanario, Research Analyst dari MNC Sekuritas. Selamat pagi Mas Alif. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Alif di Market Buzz. Semoga kita sehat selalu ya Mas Alif ya. Ya, Oke, kalau kita lihat dari Edge ataupun EDG dan juga DCII, bagaimana Anda melihat penguatan sahamnya, Mas Alif? ya betul ya. Kita lihat bahwasanya kemarin kedua saham tersebut ditutup melonjak kuat, dan ini tentunya ada faktor dari fundamentalnya juga ya. Bahwasanya kita lihat tadi juga sudah diulas bahwasanya performa kedua saham tersebut cukup baik untuk di periode 9 bulan berjalan ya tahun 2023 ini, di mana performanya untuk DCI meningkat 46%, kemudian untuk Edge meningkat 59% untuk laba bersihnya. Nah, tentu ini menjadi katalis positif yang diamati oleh market, dan juga ini mirroring ya, kalau bisa saya bilang mirroring keadaan di bursa Amerika, bahwasanya pendorong dari indeks Wall Street ya selama setahun ini mainly itu dari sektor teknologi, yang mana Edge dan DCI bergerak di industri yang sejenis, dan ini menjadi faktor untuk rally dari Nasdaq ya selama setahun ini, dan kita bisa lihat trennya cukup serupa ya untuk di kedua saham tersebut seperti itu. Bahkan untuk PER yang terbilang cukup premium ya, masih bisa dijustifikasi dengan prospek ekspansi ke depannya seperti itu. Baik, artinya secara fundamental penguatannya sendiri sangat dikatakan wajar begitu ya? Betul. Oke, apa sih yang nampaknya menjadi sebuah sentimen yang sangat mengatrol lah kinerja dari DCI dan juga EDG sendiri? Dari point of view sektor teknologi, seberapa besar kemudian market dari kedua emiten ini nampaknya sangat menjanjikan begitu, sehingga investor cukup menaruh banyak trust gitu kedua saham ini?
Ya, tentunya kita bisa lihat ya, bahwasanya in general the needs atau demand untuk services yang ditawarkan oleh Edge dan DCI ini terus meningkat dan masih memiliki upside yang cukup besar ya. Kita lihat banyak korporasi dan firms yang membutuhkan layanan tersebut seiring dengan berkembangnya teknologi, kemudian needs for data, ya kan. Banyak sekali ini services yang masih bisa diadres secara dari addressable marketnya seperti itu. Jadi masih ada ruang gerak yang sangat apa namanya cukup besar untuk DCI dan Edge saya lihat, dan kemudian juga kita bisa perhatikan dari corporate action yang dilakukan mereka untuk stock split ya, itu juga saya lihat mungkin mendorong atau menjadi penopang untuk investor-investor retail yang bisa ya sehingga ikut berpartisipasi masuk ke saham tersebut gitu. Baik, sebelum stock split walaupun memang masuk harga premium, tapi setelah stock split banyak kemudian investor retail masuk begitu ke kedua saham ini, artinya memang walaupun masuk ke harga premium, tapi tetap kemudian investor percaya bahwa akan ada potensial upside yang menarik untuk DCII dan juga EDG begitu ya? Betul, betul. Oke, secara rekomendasi menurut Anda seperti apa Mas Alif? Melihat pola penguatan yang ada, apakah terlambat untuk masuk karena sudah meningkat begitu atau tetap bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke kedua saham ini? Iya, kalau saya lihat memang cukup agresif ya pergerakannya, tetap disclaimer on, kami melihatnya untuk stance yang konservatif saja ya, tapi mungkin bisa dilihat untuk Edge mungkin masih ada upside mungkin ya untuk ke level tertinggi sebelumnya mungkin di 8.400. Untuk DCI pun masih ada upside ya sebetulnya ya, nggak seagresif si Edge. Tapi again conservatively kita tetap mengacu kepada valuasi yang dasar dari pair sudah cukup premium. Nah itu kembali lagi ke investor apakah dalam iklim apa namanya investasi yang pada saat ini dari mengacu ke kondisi makro dan sebagainya, apakah risk to rewardnya make sense. Nah itu kembali lagi pada para investor bagaimana mereka melihat untuk manajemen portofolionya ya. Oke, kalau kita lihat kinerja dari saham-saham berbasis teknologi kayaknya nggak bisa kita pukul rata kinerjanya sama begitu ya. Ada memang saham-saham berbasis teknologi yang memang secara kinerja sangat volatile, kalaupun memang ada pelemahan, sangat signifikan pelemahannya begitu. Nah, bagaimana sih sebetulnya point of view Anda terkait dengan saham teknologi di tahun 2024, Mas Alif? Apakah ada rekomendasi yang cukup represent keseluruhan dari saham ini ataupun mungkin ada rekomendasi yang custom lah, tergantung emitennya gitu, tergantung subsektor dari si saham berbasis sektor teknologi ini. Oke, untuk sektor teknologi sendiri ya, kita lihat bahwasanya memang yang diantisipasi oleh pasar selama kurang lebih dari awal tahun ini, bahwasanya pengetatan oleh the Fed yang cukup agresif ya, sehingga sekarang Fed Fund Rate yang sudah di kisaran 5,25 sampai dengan 5,5 itu dikhawatirkan dapat menghambat pergerakan saham, khususnya teknologi yang notabene-nya sangat-sangat sensitif terhadap pergerakan interest rates gitu. Mhm. Nah, cuman sejauh ini performanya kan bagus ya, cukup bagus, cukup menguat rally-rally saja gitu. Tapi ketika kita bicara dengan 2024, maka apa namanya si interest rates-nya itu sudah akan pivoting ya. Kita lihat bahwasanya ekspektasi pasar melihat bahwasanya pemangkasan suku bunga akan diinisiasi as soon as Mei gitu FOMC meetingnya. Nah ini bisa menjadi headwind untuk sektor teknologi sebetulnya karena kembali lagi untuk valuasinya kita lihat sudah premium, limited upside ya. Nah itu untuk dari secara global. Tapi untuk Indonesia mungkin masih ada apa ya ruang gerak lah di sini untuk misalnya Goto. Kita melihat maksudnya Goto untuk apa namanya strateginya mereka itu lebih fleksibel gitu. Mereka akan
mencapai target EBITDA mereka, adjusted EBITDA mereka menjadi positif, tapi tetap dengan strategi yang menyesuaikan kondisi kompetisi pasar yang tinggi, seperti ada dari Shopee, Sea, atau juga dengan Grab gitu. Jadi Gotoh sih saya lihat untuk performanya akan dan sudah bagus ya untuk dengan periode 9 bulan berjalan 2023 ini, dan akan terus berlanjut seharusnya positif untuk di 2024. Jadi Gotoh menjadi salah satu sorotan sebetulnya Baik, untuk para mendekati investor yang akhir tahun, seperti apa? Mengingat, kemudian mungkin ada bonus akhir tahun begitu, kemudian banyak orang yang melakukan belanja online di platform yang dimiliki oleh Gotoh, Tokopedia gitu misalnya, betul. dan juga, melakukan apa namanya, pengiriman untuk barang-barang yang dibeli oleh masyarakat melalui platform tersebut gitu. Nah, di akhir tahun menurut Anda seperti apa? Tentunya di akhir tahun akan ada ini ya, katalis ya, Hmm, katalis dari spending secara seasonal historical kita lihat bahwasanya spending akhir tahun dengan adanya promo-promo yang beragam ya untuk menarik minat beli dari masyarakat, itu tentunya akan jadi katalis sih saya lihat. Jadi harusnya bisa setidaknya menopang untuk si kinerja fourth quarter di 2023 ini. baik, oke. Selain saham-saham berbasis teknologi, saham-saham ataupun sektor-sektor mana lagi yang kayaknya secara, apa ya, secara sentimen gitu bisa dimanfaatkan, mengenai sentimen akhir tahun ini, Mas Alif? Oke, kita lihat kalau saham-saham lainnya mungkin yang menopang saham-saham teknologi tersebut ya. Kita lihat bahwasanya Mtel ya salah satu perusahaan yang menjadi sorotan akhir-akhir ini, dan mereka menarik ya soalnya dari sisi kinerja pun meningkat, kemudian mereka masih ada ditopang dengan apa namanya agresivitas ekspansinya untuk ke luar Pulau Jawa ya, kemudian tenancy ratio-nya juga meningkat. Kami lihat masih ada upside ya untuk Mtel seperti itu, untuk apa namanya saham yang layak disoroti. Kemudian yang lain mungkin kita bisa lihat saham-saham yang jika apabila ada kaum bearish di sini yang melihat resiko tahun depan ya, atau menjelang tahun depan akan adanya potensi market correction atau apapun yang disebabkan oleh resiko-resiko dari makro maupun geopolitikal yang masih ada saat ini, maka tentu saham-saham defensif di sektor utilitas yang saat-saat ini sedang hangat, itu geothermal dari PGO ya. Kalau Brent sudah overvalued, saya tidak rekomendasikan, tapi kalau PGO masih punya upside potential yang cukup baik. Jadi untuk ya bisa dibilang saham yang akan resilient seperti itu. Oke, hari ini akan dipublish, keputusan mengenai suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Secara ekspektasi akan, di berapa menurut konsensus analis, Mas Alif? Iya, terkait dengan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini, saya rasa bahwasanya kita lihat ya, market juga antisipasi bahwasanya Bank Indonesia seharusnya tidak ada, untuk at least for now, tidak ada urgensi untuk menaikkan suku bunganya lagi gitu ya, untuk RDG pada hari ini. Kenapa? Karena kita lihat bahwasanya sejak kenaikan pada bulan RDG yang sebelumnya ya, yang mana itu pun di luar ekspektasi pasar, itu pun surprise, itu sejak itu sudah cukup dapat menopang rupiah, yang mana rupiah menjadi sorotan atau objektif utama BI dalam melakukan keputusannya untuk menaikkan suku bunga gitu. Nah, selain itu kita juga lihat ya bahwasanya ada instrumen lain yang sudah diluncurkan oleh BI seperti SVBI, yang dimana pada lelang perdananya kemarin ya hari Selasa itu cukup oversubscribe, artinya banyak peminatnya ya. Jadi oversubscribe sebanyak 1,33 kali, yang mana ini menunjukkan demand yang cukup positif ya, demand cukup positif untuk XBBI, sehingga itu membantu likuiditas falas ya di secara domestik, harusnya itu bisa menopang rupiah gitu. Baik, baik, oke. Kita masih ada saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan pagi hari ini, kita akan bahas usai jeda berikut ini, Mas Alif, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.